Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran awwaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala imamis shaimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, bisa ketemu Ramadan lagi di tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah, pada tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali ngaji di bulan Ramadan. Yani kita ngalap barokahnya bulan Ramadan. Ya, semoga kita diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan ini kita ngaji kitab As-Syama'il Muhammadiyah, yakni kitab yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi, ya, pribadi Nabi, bentuk fisiknya Nabi. Ya, ini kita pelajari di sini sebagai wujud kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada penulis kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, yakni Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabihi. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila hadratil imami Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura habibina wa qurrati a'yunina qabla kulli khalqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu bi sifatihil aliyah wa syama'ilihir radiyah nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihil mutahharin wa sahbihil muhtadin. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-hafidhu Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi
rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi amin ya rabbal alamin. Kita baca halaman 3. Babu majaa fi khalqi Rasulillah. Babu bab ma apa-apa dalam kurung babu bab ma apa-apa jaa yang datang dalam kurung dari riwayat-riwayat. Jadi ini bab menerangkan apa-apa yang datang dari beberapa riwayat. Babu bab ma apa-apa jaa yang datang dalam kurung dari riwayat-riwayat fi tentang khalqi penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anu punya Mbah. Ini. Saya ulangi dari pertama, halaman 3 yang baru datang. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bab ma apa-apa jaa yang datang dalam kurung dari riwayat-riwayat fi tentang khalqi penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi dan di dalamnya Rabi Ashar 14 hadisan hadis ya. Ini bab tentang menjelaskan penciptaan Kanjeng Nabi. Kita baca dulu hadisnya. Haddasana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Abu Roja Qutaibah bin Sa'idin, Qutaibah bin Sa'id. An Malik bin Anasin, dari Imam Malik bin Anas.
Jadi Malik bin Anas, yakni imam madhab Maliki, Imam Malik. An Malik bin Anasin, dari Imam Malik bin Anas. An Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Annahu, bahwa Rabi'ah sami'ahu, mendengar Rabi'ahu pada Anas, yaqulu, berkata, qala, berkata Anas, kana, beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa, bukan, bitawili, orang yang tinggi, alba, ini tinggi amat, wala, dan tidak, bil qasiri, pendek amat, wala, dan tidak, bil abyadi, putih amat, al amhaqi, putihnya, wala, dan tidak, bil adami, putih semu hitam, wala, dan tidak, bil jadi, keriting, al qototi, keriting amat. Apa bahasa Jawanya? Gak keriting amat. Jadi kalau bahasa Jawa al jadul qototi itu artinya ngandan, ya. Bahasa Indonesia nggak ada, bahasa Jawanya ngandan. Jadi wala bil jadil qototi, dan tidak keriting amat, ya. Bahasa Jawa ini ya ora keriting ora lurus, itu ngandan. Tulisannya ngandan andan, ya. Bahasa Jawanya ngandan andan. Nanti saya jelaskan orang Jawa mensifati Nabi dan berbeda dengan orang Melayu karena kosakatanya terbatas kalau bahasa Melayu. Wala, dan tidak bisabti, lurus,
ba'asahu, ba'asa diutus, hu beliau, atau ba'asahu beliau diutus, Allahu Ta'ala oleh Allah Ta'ala. Ala roksi, ala pada usia kepala, roksi kepala, arba'ina 40-an, sanatan tahun, faqama lalu tinggal, bimakkata di Makkah, asyara 10, sinina tahunan, wabil Madinati dan di Madinah, asyara 10, sinina tahunan, fatawaffahu lalu beliau diwafatkan, Allahu Ta'ala oleh Allah Ta'ala. Ala pada usia, roksi kepala, sitina 60-an, sanatan tahun, walaisa dan tidak ada, fi roksihi di roksihi kepala beliau, walihyatihi dan jenggot beliau, ishruna 20, sya'rotan rambut, baydoa putih. Ini di dalam hadis pertama. Jadi ini Imam Malik menulis kitab. Saya tidak tahu ini kitabnya, dulu saya dapat juga nggak ada muqaddimah. Kemudian guru-guru ngaji itu ya memberikan muqaddimah sendiri. Penulis kitab ini adalah Imam Tirmidzi, juga imam ahli hadis ya. Rawahu Tirmidzi itu kalau meriwayatkan hadis Imam Tirmidzi. Ya, di sini yang pertama babu majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita terjemah bahasa Indonesia, kurang lebihnya bab menjelaskan bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi itu yang berasal dari beberapa riwayat, yang datang dari beberapa riwayat. Kurang lebihnya ini yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi ada 14 ini yang ditulis. Wa fihi Rabi'a Asyar itu ada 14 hadisan. Jadi Kanjeng Nabi itu menurut hadis yang pertama itu al-ja'dul qototi, Jawanya rambutnya ngandan-ngandan. Bisabti itu dalam bahasa Jawa rambutnya itu ngombak banyu. Masih ingat? Yang kelahiran 90 ke sini nggak ada pelajaran bahasa Jawa ya,
Kalau saya ke atas ini ya Bapak-bapak masih ada pelajaran bahasa Jawa. Oke. Orang Jawa itu kalau mensifati rambut kan ada yang ngandan-ngandan, ada ngombak banyu. Kalau menyebut bukan rambut tapi rikmo, rikmane kayak seperti apa? Angembang bakung. Nah ini kalau di bahasa Jawa itu sudah dibahas kayak rambut yang modelnya begini diberi nama ini sudah dibahas. Hanya saja kalau di dalam bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Melayu itu belum sempat membahas tentang ciri-ciri rambutnya bagaimana. Nah kemudian kalau mensifati ini kening ini bathuk, kalau orang Jawa Pak, bathuk yang paling bagus itu kalau orang Jawa bathuke nyelo cendani. Apa cendani? Kalau saya kasih bahasa Latinnya marmer, tahu? Nyelo itu batu, berasal dari kata selo. Tahu selo? Selo itu batu bahasa Jawanya, cendani itu pualam. Basa Tulungagunge apa? Marmer. Jadi batu itu kinclong tapi tanpa dipoles seperti orang sekarang kan kinclongnya karena pakai make up. Kalau Kanjeng Nabi itu kinclongnya tanpa make up. Jadi kalau orang Jawa menyifati adalah baduke, nah nyelo cendani. Ya ora nonong ora anu gitu ya kayak orang Jawa. Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahunnya gajah. Itu loh ada gajah di perapatan itu loh. Itu ada toko emas gajah. Jadi tahun itu tahun gajah karena dulu ada pasukan gajah yang datang ke Makkah ketika Nabi lahir dan itu nama pasukan sehingga diberi nama gajah. Ya, kalau seperti kita pasukan Siliwangi itu kan macan. Jadi bukan orangnya yang kayak macan, bukan, itu nama pasukan. Ya dinisbatkan orangnya garang seperti macan. Maka ini tahunnya tahun gajah. Kalau tahunnya tahun Masehi tanggal berapa? Yang penting ulang tahun itu loh, maksud ulang tahunnya Nabi kapan? Jadi ada pendapat pertama itu 20 April 570 Masehi. Ada yang pendapatnya 21 April 571 Masehi. Kenapa? Karena itu menurut perhitungan tahun. Dulu itu sebelum Nabi dilahirkan hitungan tahunnya itu kan agak berbeda. Contohnya kalau kita orang Jawa pakai Jawa Saka, ya itu pasti berbeda. Tetapi menurut penelitian yang banyak diperoleh oleh para peneliti, Nabi itu lahir pada 22 April 571 Masehi. Ya, ini lahirnya Nabi. Bolak-balik mulutan ditakoki lahirnya Kanjeng Nabi kapan? Mboten ngertos. Sholawatan nang dindi ben bengi sholawatan. Takoki lahirnya Kanjeng Nabi jam piro? Sholawatane nang ngarep mek mangan jajan ini, es krim. Ditakoki malaikat Kanjeng Nabi lahir tahun piro? Mboten ngertos. Pokoke kula ahli sholawat mawon. Sholawatan lek gak ngerti lahirnya Kanjeng Nabi tanggal piro, bulan piro, gak dicatet nih cari malaikat. Itu sing disolawati Nabi sing ndi kalau nggak tahu. Nama Muhammad kan banyak. Ya, saya juga namanya Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Kan banyak nama Muhammad. Yang lahir tahun tanggal berapa? Ya, orang lahir kan ditanya begitu. Kemudian Nabi tinggal di Makkah selama 10
tahun. Jadi ayat-ayat nanti yang turun di Makkah namanya Makkiyah. Setelah Nabi pindah atau hijrah ke Madinah, ayat-ayat yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Jadi di Makkah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi berapa tahun usianya? 25. 40. Jadi Nabi diangkat itu 40 tahun. 25 tahun itu nikahnya. Ketemu Yukotijah itu umur selawe. Abah Jalil ketemu Bukaji umur berapa? Jadi Kanjeng Nabi nikah dengan Siti Khadijah itu umur 25. Jadi diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul umur 40. Jadi kalau dihitung di Makkah itu 10, di Madinah 10 ditambah 40 berarti usianya Nabi berapa? Berarti kepala 60. Ada keterangan lagi bahwa Nabi tinggal di Madinah itu kurang lebih 13 tahun. Nabi kurang lebih 13 tahun. Makanya ada yang mengatakan usianya Nabi itu 63 tahun. Makanya dalam bahasa Arab artinya kepala 60-an. Bisa 61, 2, 3 atau 65. Makanya dalam bahasa Arab itu menyebutnya orang Arab itu kepala 60-an. Jadi nggak persis 60, bisa lebih. Ini nanti kalau ada kata-kata kepala 60-an. Sebelumnya di Makkah beliau tinggal di mana? Nabi di Makkah, sejak lahir di Makkah, 40 tahun tadi. Ya, sampai 40 tahun. Nah, kemudian Nabi itu sampai beliau wafat, rambut kepalanya beliau sama jenggotnya itu tidak ada rambut yang putih melebihi 20 helai. Jadi nanti kalau jenengan yang belajar ilmu wusul, kok ada yang mendatangi jenengan ngakunya Kanjeng Nabi, setelah saya tanya orangnya seperti apa, Bah? Ini kalau rambutnya putih kayak Abah Zaini, ya berarti bukan Nabi. Jenggotnya kayak Abah Nasta'in, berarti bukan Nabi. Nabi itu wafat dihitung oleh sahabat, kepala ini, rambut di kepala dan di jenggot tidak ada yang putih lebih dari 20 helai. Jadi Nabi itu masih hitam kondisi rambutnya, yang putih ubannya itu cuma 20 helai rambut. Kok nanti tidur mari sholawatan ya, mari melok sholawatan keliling tur 1 bulan penuh, terus kecapean tidur, habis itu mimpi dijumpai Nabi, nah, terus mengadukan sama gurunya, Tuan Guru saya tadi habis sholawatan terus ketemu Kanjeng Nabi, bagaimana Nabi, rambutnya bagaimana, jenggotnya bagaimana? Rambutnya sudah putih kayak orang tua, jenggotnya sudah putih orang tua. Bukan, iku mergo sampean ngefan sampai konser sholawat akhirnya impen-impenan. Nabi pokoknya rambutnya masih hitam, jenggotnya juga masih hitam, nggak tampak kalau ada ubannya. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Haddatsana Humaid bin Mas'adat al-Basri. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Humaid bin Mas'adah, Humaid bin Mas'adah al-Basri. Qala berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Abdul Wahhab As-Saqafi an Humaidin, dari Humaid
An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Qala, berkata Anas, kana, beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rob'atan, sedang, laisa, tidak, bitowili, tinggi, wala, dan tidak, bil qasiri, pendek, hasana, bagus, hasanal jismi, bagus semua badannya, wakana, dan beliau, sya'ruhu, rambut beliau, laisa, tidak, bijadin, keriting, wala, dan tidak, sabtin, lurus, asmarol launi, asmaro, putih sawo matang, al-launi, kulitnya, idza masya, idza, ketika, masya, berjalan, yatakaffa'u, berjalan cepat, ya. Jadi tadi dijelaskan di hadis sebelumnya, Nabi itu putih, ya enggak putih-putih amat. Artinya kalau bahasa Jawa itu kulitnya Nabi putih tapi enggak ceblek, ya. Jadi bukan putih seperti orang Barat, bule, ya. Yang mendekati adalah sawo matang. Tapi sawo matangnya itu mulus, enggak kayak orang Jawa. Sawo matangnya masih ada gurat-guratnya. Ya, jadi ini Nabi itu ya tidak tinggi-tinggi amat, tidak pendek-pendek amat. Beliau itu kalau bahasanya orang sekarang tubuhnya ideal. Oke. Ngerti toh ideal? Ideal itu kalau ada orang yang tinggi banget, Nabi itu sama, tidak terlalu tinggi tapi sama. Ketika ada orang yang pendek, Nabi tidak lebih tinggi dari orang yang pendek. Ini termasuk khosaisun Nabi, keistimewaannya Nabi, ya. Nah, seluruh badannya Nabi itu sangat ideal, ya. Kemudian rambutnya ikal,
Ya ora keriting, ora lurus, ngandan-andan. Kemudian kalau berjalan cepat. Jadi berjalan cepat itu dek 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 dek, enggak seperti orang yang kalau bahasa Jawa klemer. Jadi jalannya Nabi dek 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 kayak tentara gitu ya, cepat. Ora klemer. Nah, ini yang diceritakan di dalam hadis kedua, ya. Makanya ini kita mengenal Nabi dari sifat-sifat yang ada pada diri Nabi. Dalam riwayat lain, asmarul launi ini azharul launi, azhar, ya. Artinya itu kalau bahasa kita azhar artinya kinclong. Jadi putih bersinar itu azhar. Hanya kalau menamakan anak cucu namanya azhar itu artinya putih kinclong bahasa Jawanya. Oke, kita lanjutkan ke hadis ketiga. Haddasana, telah menceritakan kepada kami. Siapa? Muhammad bin Basharin, Muhammad bin Bashar, yakni al-abdiya, abdi. Qala berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'farin, Muhammad bin Ja'far. Qala berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami. Siapa? Syu'batu, Syu'bah. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Qala berkata, sami'tu, aku mendengar Al-Bara abna Azibin, Bara bin Azib, yaqulu berkata, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, seorang, marbu'an, perawakan sedang, ba'ida, lebar, ma baina, antara, al-mangkibaini, kedua pundak. Nah, jadi pundaknya Nabi itu lebar. Jadi kalau berdiri ya tatak gini, dadanya ke depan, ya. Tidak bungkuk. Azimal jummati, azima, tebal subur, al-jummati, rambut jummah, ila, sampai, syahmati, daun, udhunaihi,
telinga beliau, alaihi, atas beliau, khullatun, baju, atau alaihi, beliau memiliki atau memakai, suka memakai, khullatun, baju, khamra, merah, ma, tidak pernah, ra'aitu, aku melihat, syai'an, sesuatu, qattu, yang tebal, oh qattu, yang lebih, kok tebal, qattu, yang lebih, ahsana, indah, qattu, yang lebih, ahsana, indah, minhu, dari beliau. Nah, ini yang dijelaskan di hadis gaya rambutnya Nabi. Itu ada yang namanya wafroh. Ya, ini hairstyle Nabi. Ya, ini hairstyle. Jadi wafroh yang dijelaskan di hadis, wafroh itu rambut yang hampir menyentuh daun telinga. Ya, tapi nggak sampai daun telinga. Kemudian limah, itu rambut yang sampai menyentuh, ya, sehingga di bawah daun telinga. Jumah, ini rambut yang sampai menyentuh bahu, ini namanya jumah. Ya, mungkin dulu kalau musim panas rambutnya dipendekin, kalau musimnya dingin rambutnya dipanjangkan. Tapi tidak tahu ya, 1400 tahun yang lalu. Saya sudah pernah mencoba bergaya rambut seperti Nabi ini, ternyata nggak cocok, gatel, menghabiskan sampo. Maka saya pilih gundul saja daripada menghabiskan sampo. Ya, dulu saya sering pakai yang namanya jumah, panjang sampai ke belakang. Nah, terus pada waktu itu ketika pulang ditanya tetangga, kamu nggak pernah pulang, rambutmu panjang sekali kayak begitu. Apa kamu di Jakarta jadi pengedar narkoba? Wah, orang ini nggak tahu. Jadi hairstylenya Nabi itu ya seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau jenengan punya anak kecil seneng rambutnya panjang, kalau diprotes orang, oh, kamu belum pernah ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah, ini hairstyle saya niru Kanjeng Nabi. Tapi kalau sudah tua kayaknya ya aras-arasen kalau rambutnya panjang. Kalau rambut model gini wajahnya ganteng kayak Nabi cocok. Kalau wajah-wajah kita yang pas-pasan ya kayaknya malah gak cocok. Tambah dipikir iki apa iki? Arek pang ta iki.
Jadi ini gaya rambut Nabi semasa Nabi masih hidup sampai wafat. Inilah gaya rambutnya, dan Nabi sering menggunakan kopiah, ya, udeng-udengan. Nah, udeng-udengnya Nabi itu ditiru oleh orang Jawa, timbangnya nggak udeng-udengan kangelan, ditekuk-tekuk dibikin kaku, akhirnya persis belangkon. Cuman sayangnya belangkon itu bedol burinya itu loh yang nggak cocok, ya. Ada di depan, Gus. Dalam? Di depan. Ya. Jadi macam-macam belangkon, karena belangkon itu juga menunjukkan kasta. Okay. Jadi ini bisa jenengan bayangkan, kalau ketemu Kanjeng Nabi rambutnya dikuncrit ke atas kayak anak-anak sekarang, ya bukan. Jadi gaya rambut yang pernah digunakan Nabi semasa Nabi hidup, yang pertama adalah wafroh, ya, kedua limah, ya, ketiga jumma. Ya, itu jenengan simpan, baik ketemu Kanjeng Nabi terus dilihat hairstylenya. Nah, ini nanti bisa ditempelkan di tempatnya Pak Pri. Mau potong rambut gaya wafroh, limah, jumma. Ini hairstyle syar'i, ini syar'i. Orang sekarang kan dikit-dikit syar'i. Ini loh potongan rambut syar'i. Bukan potongan rambut terus dikasih apa namanya, kalenan pinggirnya gini 2, 3 gitu. Ya, jadi itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke hadis kelima. Kelima, nggih. Keempat. Haddasana, telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Ghailan. Muhammad bin Ghailan. Qala, berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami siapa Waqi'un, Waqi'. Qala, berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami siapa Sufyanus Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Anil Bara'i bin Azibin, dari Al-Bara' bin Azib. Qala, berkata, ma, tidak pernah, ra'aitu, aku melihat, mingzi, orang yang punya, limmatin, rambut potongan limah, fi khullatin, fi, di dalam, khullatin, baju, khamra'a, berwarna merah. Jadi Nabi kalau pakai baju itu pakai daleman, baru pakai baju lagi. Ya, kalau orang sekarang mungkin pakai jasket gini nih ya. Jadi di dalamnya itu ada kemerah-merahan. Makanya jangan heran kenapa orang Madura itu bajunya dalemannya, kaosnya merah, seleret-seleret putih. Itu sebenarnya meniru Kanjeng Nabi. Oh, itu sakera itu. Sakera itu niru Kanjeng Nabi. Ini kan karena belum pernah ngaji aja. Itu sakera itu berita tentang bajunya Nabi yang merah, itu sudah orang Madura mendengar lebih dulu daripada kita. Hanya orang Madura itu dalamnya merah. Nah, karena apa? Di dalam riwayat yang lain merah, tapi tidak merah semuanya, tidak ada
apa garis-garisnya ya persis punyanya Sakerah itu. Jadi Sakerah itu dalamnya kaos merah putih, terus pakai baju yang komprang, celana komprang. Nah, seperti itu. Tapi sekarang malah katakan aneh. Loh, itu yang kalau mau niru Nabi ya begitu itu. Ya. Makanya terus pakai apa namanya? Sabuknya otok itu. Itu isinya uang dinar dirham zaman dulu. Kalau sekarang pakai isinya ATM ya, ATM-nya ada isi 1 miliar kan keren, pakai seperti Sakerah. Nah kadang-kadang karena kita nggak tahu ceritanya, lambi kok ngono aneh ya. Terus yang baru ngaji tiba-tiba besok pergi ke Madura beli baju karena kemarin ngaji sama Gus Wid itu baju yang kayak Nabi punyanya Sakerah. Ya. Jadi Sakerah ngaji lebih dulu daripada kita. Fi hullatin khomro'a, fi hullatin dalam baju ya, khomro'a berwarna merah. Jadi dalaman baju berwarna merah. Merahnya tapi bukan merah polos, ada garis-garisnya. Ahsana yang lebih baik min dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu beliau punya sya'run rambut, yadribu sampai pada mangkibaihi pundaknya, ba'idun yang lebar, ma baina antara al-mangkibaihi kedua pundak. Jadi Nabi itu pundaknya tegap ya, tidak bungkuk, tidak sayek ke kanan atau ke kiri. Lam yakun beliau tidak bil qasiri terlalu pendek, wala dan tidak juga bitawili terlalu tinggi. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Ismail. Qala berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abu Nuaimin, Abu Nuaim. Qala berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Al-Mas'udiyu, Al-Mas'udi. An Utsman bin Muslim bin Hurmus, dari Utsman bin Muslim bin Hurmus. An-Nafi bin Jubair bin Mut'imin, dari Nafi bin Jubair bin Mut'im. An Ali bin Abi Thalibin, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Qala berkata, lam yakun, beliau tidak, an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, bitawili, orang yang tinggi, wala, dan tidak, bil qasiri, pendek, syasnu, yang tebal, al kaffaini, kedua telapak tangannya, wal qadamaini, dan kedua telapak kakinya, dhahmur ro'si, dhahmu yang besar, ar-ro'si, kepalanya, dhahmul karodisi, dhahmu yang besar, al karodisi, ujung tulangnya, tawilul mashrubati, tawilu, panjang, apa al masrubati, bulu dadanya, idza, ketika, masya, berjalan, takaffa'a, takaffuan, takaffa'a dengan mengangkat, takaffuan mengangkat, ngangkat kaki, ya, takaffa'a dengan mengangkat, angkat kaki. Ka'annama, seolah-olah seperti, yanhatu, naik, min, dari, sobabin, tempat yang tinggi, lam, tidak pernah, aro, aku melihat, qablahu, sebelumnya, wala, dan tidak pernah, ba'dahu, sesudahnya, mislahu, seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami, siapa? Sufyan bin Waqi'in, Sufyan bin Waqi'. Qala, berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, siapa? Abi, bapakku,
Anil Mas'udi, dari Mas'udi. Bihadzal isnadi, dengan sanad ini. Nahwahu, redaksinya yang sama. Bimaknahu, maknanya juga sama. Jadi ini Sayyidina Ali menjelaskan Nabi juga orang yang tidak tinggi-tinggi amat, juga tidak pendek-pendek amat. Ada tambahan dari Sayyidina Ali, syasnul kaffaini, ya, yang tebal kedua telapak tangannya. Jadi telapak tangannya tidak tipis seperti orang kurus, tapi Nabi itu tebal. Tapi tebalnya bukan seperti orang yang kegemukan. Jadi tangannya juga ideal. Wal qadama, ini kedua telapak kakinya juga tebal, ya, tidak tipis. Dhahmur ro'si, kepalanya besar, bukan besar kepala. Ini kepalanya besar, jadi bukan kecil. Menunjukkan kalau otaknya di dalam kepala banyak. Jadi bukan kepala yang mingkup, itu kan ada, itu otaknya kecil. Makanya kandhani angel. Makanya nanti belajar ilmu firosat nanti akan tahu kita. Dhahmul karodisi, jadi ujung-ujung jarinya besar-besar, bukan miji timun, ya. Kalau orang Jawa kan ada miji timun, ini yang besar-besar. Tawilul masrubati, panjang bulu dadanya. Jadi dalam cerita mulai dada sampai ke pusarnya itu ada bulunya Kanjeng Nabi. Idza masya, ketika beliau berjalan, takaffa'a takaffu'a. Jadi berjalannya itu dek dek dek, kayak orang naik tangga, juga seperti orang yang turun tangga. Jalannya tidak diseret kakinya. Kalau jalan gak sek sek sek. Orang sampai hafal jalannya sek sek sek, woi kisi A. Kadang kita dari jalannya aja udah tahu sek sek sampai dehem dehem. Nabi itu kalau berjalan tidak kedengaran kalau ada orang jalan, jadi duk dek 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 dek, itu jalannya Nabi begitu. Jadi nggak seperti orang yang males gitu kan jalannya. Ini takaffa'an takaffu'an, ini artinya mengangkat-ngangkat kaki, kakinya seperti diangkat, ya. Seperti anak-anak yang latihan apa? Ngerek bendera 17 itu loh. Nah, ya, jadi anak-anak yang dapat pilihan itu mengibarkan bendera pusaka, ya itulah jalannya mirip-mirip begitu. Jadi ka'annama yanahatu min sobabin, jadi seolah-olah naik ke tempat yang lebih tinggi. Ya kalau dulu di sana kan belum ada tangga undak-undakan gini, ya jadi batu-batuan naik. Ya, min sobabin, tempat yang tinggi. Jadi ini mensifati Nabi, ya, ini mensifati Nabi tentang Allah menciptakan Nabi. Nabi itu seperti apa sih? Itu gambaran terkecilnya paling sederhana. Tadi ya, Nabi tidak tinggi-tinggi amat, ya. Jadi gemuknya pun tidak gemuk-gemuk amat, ya. Pokoknya semuanya serasi lah. Apa yang ada di badan Nabi itu. Kulitnya putih ya enggak, hitam ya enggak, dibilang sawo matang ya enggak sawo matang. Pokoknya enggak sama seperti kita ini. Nabi sangat istimewa. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Itu
Nggih, monggo. Tentang gambar ini Gus. Nggih. Tentang gambar ini berarti gambar 3 ini dari usia muda maupun sampai usia Nggih. sing panjang ini barangkali kasih nom. Jenom. Nggih. Jadi Nabi dulu ketika masih muda rambutnya panjang, oke. Terus makin pendek sampai usia tua makin pendek. Tapi tidak pendek-pendek amat, oke. Persis yang wafroh itu. Nah, kalau orang sekarang kan tua juga rambutnya dikuncir panjang. Kalau ngikuti Nabi ya pilih salah satu, mana yang cocok. Oke, itu gaya potongan rambutnya Nabi. Kayaknya Nabi ini sudah tahu kalau umatnya nanti ada di beberapa belahan benua. Kalau yang benuanya dingin seperti di Eropa, itu wajib pakai rambut panjang dan nutupi telinga. Dulu saya nggak paham orang kalau rambutnya panjang-panjang sih di TV itu, ya. Masih pertama ada TV, seingat saya tahun 70 berapa ke 80, ya. Pakai aki, menyeterek aki ya ke Jombok sana dulu. Rambutnya orang bule-bule kok panjang-panjang. Orangnya nggak pernah ke Eropa langsung wah tiru-tiru bintang film rambutnya panjang. Ternyata setelah kita pergi ke sana, di sana cuacanya sangat dingin, makanya orang yang punya iklim dingin di bawah 0 derajat itu kupingnya harus ditutup biar nggak bengung. Makanya rambutnya panjang, terus jaketnya ada bulunya. Lawang badas terus jaketan awan-awan ini bulune. Oh, iku lek gak boleh teko Hongkong ya teko Taiwan ya. Ya kan gak cocok di kita ini tropis ya, bajunya tipis-tipis lah, pokok nggak ngepres-ngepres ya. Jadi Nabi mencontohkan 3. Kalau yang cocok buat kita orang iklimnya tropis ya yang wafroh itu, ora panjang ya ora pendek. Kalau yang iklimnya sedang-sedang saja ya, kayak contohnya di Asia Tengah, Asia Selatan ya, kadang-kadang ada dingin, kadang tidak ada. Nah, itu kayak yang 5. Kalau orang Jawa ya semua ini dicontoh ya. Kalau orang Jawa semua dicontoh sampai dari julukannya Mbah Gimbal. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Karena ini mau saya lanjutkan hadis berikutnya panjang waktunya habis. Jenengan karena Ramadan kan harus masak ini nanti. Nggih. Kami kula tambah dibuat niki sebab ini tak sing ngene. Oh, nggih. Nggih. Monggo. Itu kan dia ragu Nggih, nggih. tentang penyembelihan itu. Tak ingin ada yang kata sila. Oh, nyembelih. Siapa ini? Nggih. Yang sing ada hadas itu, ada sagung terutama itu langsung. Oke, jadi di keterangan hadis kalau kita mau menyembelih, ya, kan harus berbuat baik pada sembelihan. Oke, berbuat baik pada sembelihan. Kita diajarkan mau menyembelih kalau kita pulang dari pasar, ya, atau dari sawah, itu bajunya diganti dulu. Kalau yang dari sawah ya jangan bluwetok kabeh terus ndang nyembelih, kecuali darurat, ya, kecuali ayamnya kejet-kejet. Lebih-lebih binatang yang sudah berkaki 4. Nah, kita yang mau nyembelih itu bajunya pun juga harus bersih, ya. Kemudian kita nggak punya hadas besar, kalau hadas kecil masih dimakfu, ya. Kemudian tangan ini dikasih minyak, ya. Kemudian kalau sudah berkaki 4 seperti kambing, ini diukur dulu, diambil tengah-tengahnya. Di hadis itu kan kita harus berbuat baik kepada sesembelihan kita. Nyembelih orang yang kena hukuman mati pun tidak boleh yang dihukum mati itu sampai merasakan sakitnya hukumannya. Ditembak dus mati tapi nggak boleh merasakan sakitnya.
Terus tidak boleh kepala ayamnya itu kita pegang, kakinya kita injak, itu kan tidak boleh. Kemarin saya jelaskan menurut hadisnya Nabi. Oke. Nah, kemarin saya nyembelih kambing itu, ini tukang kambingnya sudah luar biasa bagus. Jadi dibikinkan kayak tempat tidur, kambingnya ditaruh di atasnya, terus ditali. Nah, terus jadi ini nggak dipegangin banyak orang, jadi nyembelihnya enak. Wah, ini cerdas nih tukang kambing ini. Oke. Jadi kalau kita menyembelih, sesembelihan kita tidak memperlakukan dengan baik, maka keberkahan-keberkahannya itu akan diambil oleh Allah sebagaimana yang disampaikan Nabi. Makanya supaya jenengan nyembelih kambing tidak bau kambing, yaitu ganti baju dulu. Oke. Walaupun ini nggak kotor, tapi karena itu sudah kambing, ini ajaran ulama mengikuti Nabi, itu baju ini diganti. Bukan berarti ganti baju yang baru beli di toko, enggak. Yang baju kita pulang dari pasar, yang kerja di pasar, kita ambil wudhu, ini bajunya diganti, ganti baju yang baru, ya, bukan baru kinclong, enggak. Pokoknya yang tadi enggak kita pakai, barulah kita menyembelih. Oke. Nah, jangan melepaskan pisau sebelum darahnya tuntas. Oke. Kenapa sekarang yang beredar itu mesti sampelnya, pupunya itu banyak darahnya? Karena itu belum tuntas, pisaunya sudah dilepas. Itu bukan rahasia lagi sih, rahasia umum. Kayak di tempat saya Kediri itu, ya pasar Unggas, pakai cutter seret, putus apa enggak ya wallahu alam. Itu ada tong di sebelahnya, isinya air mendidih, ada kompor jos di bawahnya, masuk belum, habis itu diambil, dibubuti. Ya. Jadi memang kita diwanti-wanti Nabi dengan barang sesembelihan harus berperilaku baik. Saya ya, kalau yang namanya ayam ini lidahnya dijepit, nah, lidahnya dijepit baru disembelih. Ayam pun juga sama, jangan sampai pisaunya dilepas sebelum darahnya tuntas. Minimal jangan masih grojok terus dilepas. Ya memang ini ada rahasia kenapa yang dilepas masih grojok, baunya ayamnya akhirnya amis, ya amis. Terus di model biaya amis itu rahasianya Allah memang. Apalagi kambing. Jenengan coba nyembelih kambing dengan kondisi tidak membersihkan diri seperti wudhu dan sebagainya. Dengan jenengan membersihkan diri dengan wudhu, dengan pakai wangi-wangian, nanti baunya satenya itu sudah kelihatan. Bahasa Jawanya lengur. Saya pernah punya hajat, saya nggak di rumah, yang nyembelih karena dia tidak memenuhi syarat rukun yang diajarkan oleh para ulama yang ikuti Kanjeng Nabi. Nggih, jadi kurang lebihnya begitu. Nggih, monggo. Yang perempuan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayam yang membeli perempuan. Tidak apa-apa, tukang jagalnya perempuan. Iya, tidak masalah. Sekarang tukang jagalnya pakai mesin, yang operatornya perempuan. Lewat 100 dus potong, terus potong. Mungkin ada ayam yang kejat-kejat, suaminya nggak di rumah, ya sudah ibunya saja yang nyembelih. Cuman kalau di Jawa nggak lumrah lah nyembelih ibu. Tanya Bu Alif, nyembelih Bu Alif nggak apa-apa. Bu Alif sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi yang menyembelih boleh lagi perempuan. Tetapi rambu-rambu dari Kanjeng Nabi harus kita patuhi. Kita harus memperlakukan sesembelihan itu dengan baik. Dulu saya punya tukang dan kuli, akhirnya bisnis jual beli daging ayam. Terus tanya saya, Gus, ini saya nyembelihnya begini, kualan rame. Wes ngene lho, gawe contong tekok ngene seng, iku wali ngene. Jadi ayamnya saya suruh masukkan ke dalam contohnya, kan tinggal kepalanya. Nah, ini
baru dia potong dari bawah. Oke, jangan diinjek kakinya. Itu sudah dikasih rambu-rambu Nabi, nggak boleh diinjek kakinya. Oke. Jadi ben gak diinjek kaki, biar nggak diinjek kakinya, bikin dari seng, contong, pokoknya masuk ya, baru dari bawah ini dipotong, dari bawah dipotong. Nah, kersane sakit kata Gus, yo nggih condong 10 sekali motong 10. Ngono kok kurang cerdas awakmu iki. Mangkane dadi tukang ae. Ya bikin 20 kan langsung sret. Anaknya pun bisa memasukkan, kakinya ditali, anaknya masukkan satu sampai 10. Ibunya yang motong sret, selesai kan? Iya ya kayak ini loh. Nanti dari seng dicondong itu kepalanya bisa masuk, yang atasnya kan badannya ayam, terus keluar baru di bawah dipotong 20 kali kan sekali jalan. Itu inovasi saya ngajari yang dulu pernah nguli di sini terus pengen jual bisnis daging ayam ya. Ya pesen ke tukang las, bukan dijahit. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Nabi, kepada Allah ya. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah abwaaba kulli khairin kama fatahta ala anbiyaika wa awliyaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.